Ya, di sini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, tapi sebelumnya kita doa dulu. Ayo kita doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebelum hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, ambil alih sepenuhnya Engkau sendiri yang berbicara. Dan demikian juga kami semua yang hadir, yang melalui Zoom ini Tuhan, Roh Kudus, Kau kuasai mereka, supaya mengerti akan rahasia firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini. Terima kasih, dan Engkau sendiri berbicara langsung melalui hamba-Mu, Roh Kudus. Kami percaya, biarlah semua yang mendengar, kami akan mengerti pengajaran ini, Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23 mengatakan begini, saya akan baca ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala sakit, segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling dan Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Jadi di sini kalau kita lihat Injil Kerajaan ini kalau di Perjanjian Baru ya di Matius lah, itu ditulis 5 kali cuman. Dan Injil tentang keselamatan ditulis sekali tok dalam Efesus, ya pasal 1 ayat 13. Yang saya bahas sekarang ini tentang Injil Kerajaan Allah di sini. Karena ini jarang dibahas, Injil Kerajaan Allah ini. Seringkali kita khotbah tentang Injil keselamatan, tentang pemulihan, tapi gini kita harus tahu bahwa Injil Kerajaan Allah ini sangatlah penting. Karena kalau kita bedah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang Kerajaan Allah ini dikatakan ini bukan tempat, tapi surga adalah tempat. Kerajaan Allah adalah satu pemerintahan, kita harus tahu itu. Pemerintahan yang saat ini ada di bumi ini juga. Makanya kalau kita dikatakan anak-anak Tuhan, kita harus masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus dipindahkan dari kerajaan dunia ini ke kerajaan Allah. Kita harus masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kerajaan Allah ini luar biasa. Matius 6 ayat 33 juga mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Biarlah kita mencari dan masuk dalam kerajaan Allah. Semua baru ditambahkan dikatakan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kerajaan Allah adalah bukan tempat. Tapi kerajaan Allah adalah pemerintahan. Yang dimana bahwa kerajaan Allah yang ada di bumi ini, yang ada adalah yaitu dikatakan Yesus sebagai Raja yang memerintah, dan kita ini yang diperintah, ya, yang terus-menerus akan diperintah oleh Raja itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa kerajaan Allah ini tidak pernah berhenti. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, kita akan diperintah terus-menerus di sana. Yang diperintah siapa? Kita-kita ini yang ada dalam komunitas maupun pribadi. Yang ada dalam komunitas maupun pribadi. Jadi kita ini betul-betul harus masuk ke sana. Tapi ya saya kadang-kadang berpikir gini ya Bapak Ibu ya. Apakah kita ini mau nggak diperintah oleh Tuhan? Apakah kita mau nggak itu? Karena memang kadang pemerintahan dunia ini kadang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Di mana bahwa pemerintahan dunia ini seringkali kita ini enjoy di sana, kita senang di sana. Tapi kalau di kerajaan Allah, peraturannya banyak, Bapak Ibu. Kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh kepahitan di situ, kita nggak boleh marah, gampangnya kan banyak ya peraturan di sana. Dan kita harus mengikuti firman, ya. Jadi bukan asal kita masuk tapi harus ikut peraturan di dalam. Ya. Kita ingat Adam dan Hawa, Bapak Ibu.
Adam dan Hawa waktu diciptakan pertama, dia dalam sistem kerajaan Allah di sana. Dia diperintah oleh Tuhan. Hubungan dengan Tuhan sangat dekat sekali Adam dan Hawa waktu itu. Karena langsung berhubungan dengan Tuhan, Tuhan yang memerintah, Tuhan adalah Raja yang senantiasa, saya katakan sangat dekat sekali mereka. Tapi, ada tapinya, saat mereka berbuat dosa, nah ini, ya karena berbuat dosa, ya, yang sebelumnya Allah terus-menerus tidak pernah lepas untuk melindungi Adam, untuk mengingatkan Adam, mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan Adam di Taman Eden waktu itu, ya. Semua, bahkan dikatakan Adam dan Hawa memerintah di bumi, dikasih kuasa di sana, ya. Tapi dikatakan karena dosa, lah ini akibat dosa ini loh ya. Karena berbuat dosa, akhirnya keluar dari pemerintahan Allah. Ini ya. Makanya dosa ini mengerikan nih, mengerikan. Jadi Allah tidak memerintah lagi atas Adam dan Hawa. Manusia independen di sana. Ya. Manusia independen dan akibatnya akibat keluar dari pemerintahan Allah Adam dan Hawa di situ itu saya lihat di mana apa? Ego, nafsu itu mulai memerintah hidup mereka. Setan memerintah hidup mereka juga. Dunia memerintah hidup mereka. Bayangkan. Mereka keluar dari kerajaan Allah. Akibatnya apa? Mulai terjadi pembunuhan. Kain membunuh adiknya sendiri Habil. Betul nggak? Ini akibat dosa dan keluar dari kerajaan Allah. Akibatnya seperti itu. Dan sehingga dosa mulai mengikat mereka. Hawa nafsu mulai mengikat mereka. Kemarahan iri hati mulai mengikat mereka. Daging mulai berkuasa atas mereka. Keinginan daging. Wah, itu mengerikan. Jangan sampai kita ini keluar dari kerajaan Allah karena dosa. Di saat kita berpikir bahwa kalau kita teruskan dosa dan dosa, Tuhan tidak pernah bisa memerintah kita. Kita pasti keluar dari kerajaan itu. Dan dikatakan dunia pasti berkuasa atas kita. Ego berkuasa atas kita. Setan pun akan memerintah kita. Ngeri nggak? Tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita keluar dari sana. Seolah-olah kita ini masih tetap diperintah oleh Tuhan. Tapi karena dosa kita, karena kesalahan kita, sehingga kita ini keluar sebetulnya. Tanpa sadar kita diperintah, di dalam kegelapan. Jadi arahnya itu manusia diperintah dalam kegelapan, di situ kehilangan pemerintahan Allah di bumi ini, kehilangan sudah, dan mengerikan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Boleh cek mereka yang keluar dari kerajaan Allah, apakah hidup mereka lebih baik? Pasti tidak, percaya saya. Hidup mereka pasti lebih parah. Karena setan akan terus menyerang mereka. Dan setan tidak akan pernah membiarkan kita hidup tenang, percaya saya. Ya. Karena apa? Karena memang yaitu kesalahan kita. Tapi harus cepat balik dong. Kalau kita sadar bahwa kita ini, hidup kita ini menderita, kalau di luar pemerintahan Allah, ya cepat balik. Nih, kalau saya loh ya, gitu loh. Ya, itu dikatakan bahwa kita ini keluar sendiri karena dosa itu kita akhirnya keluar. Nah, kita berapa sering sih diperintah Allah? Ada yang 1 tahun sekali diperintah Allah. Kalau Natal baru muncul, betul nggak? 1 tahun sekali Natal kristal ya, Kristen Natal. Ya, kalau Natal baru muncul. Ya,
Ini perintahnya 1 tahun sekali. Habis Natal ya hilang meneh. Itu namanya Kristen kapal selam. Tahu ya? Munculnya setahun sekali, mari ngono ndelep meneh hilang meneh, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Juga diperintah 1 bulan sekali. Diperintah 1 bulan sekali oleh Tuhan. Ya, itu pun kalau ingat ya ke gereja. Ya, kadang 1 minggu sekali cuma 2 jam. Kadang kita bilang gini nyanyi, sungguh indah kau Tuhan ya. Pulang di parkiran mobil gelutan. Ya toh, gak bisa keluar parkirnya atau dipotong sedikit marah. Yaitu namanya tidak diperintah oleh di dalam kerajaan Allah, gitu loh ya. Itu 1 minggu cuma dua kali. Pulang dari gereja tengkar sama istri di mobil, ya, gampangnya gitu. Atau di sepeda motor, ya tengkar. Ya, mari nyanyi sungguh indah kau Tuhan, mulai pulangnya ribut, saudara. Ya, itu kadang-kala memalukan ya kita. Nah, berapa lama yang Tuhan inginkan kita diperintah oleh Dia? Nah, ini penting ya. Tuhan ingin kita diperintah oleh Dia kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah loh ya. Ya kita harus apa ya? 24 jam nek saya mau ngomong ya. Kalau engkau mau ya cepat kembali, diperintah oleh Allah. Yesus mati di kayu salib itu untuk itu, supaya manusia kembali dalam pemerintahan Allah. Hidup kekal itu arahnya ke sana, betul enggak? Cepat kembali. Ya, supaya Allah terus-menerus memerintah di situ. Bukan 1 tahun sekali, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, tapi 24 jam. Ingat baik-baik ya. Di situ. 24 jam Tuhan ingin memerintah kita. Ya, bukan 1 tahun sekali waktu Natal, bukan sebulan sekali kalau ingat ya ke gereja. Bukan seminggu sekali ya, ingat baik-baik. Tapi 24 jam Tuhan ingin memerintah hidup kita. Ini dah siap Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau luar biasa ya. Nah, kerajaan Allah ini gini loh Bapak Ibu ya. 24 jam ini full time, maksudnya full heart ya. Kalau saya ngomong tuh full heart lah. Ya. Kita full heart, bukan part time, tahu maksudnya ya? Bukan. Tapi kalau engkau ingin diperintah oleh Tuhan, ya full heart, hatimu kayak no Tuhan, sudah. Sepenuhnya untuk Tuhan. Diperintah oleh nempel kepada Dia di situ, ya. Seperti Yohanes 15 ayat apa? Ayat 4. Nah, tolong dibacakan ya. Yohanes 15 ayat 4, tolong salah satu dah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, seperti ranting melekat pada pokok, betul enggak? Makanya Tuhan kepingin kita tinggal di dalam Dia, gitu loh. Kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam diri kita. Ya, bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, luar biasa ya. Ini yang dikatakan 24 jam. Kita tinggal dalam pemerintahan Allah, kita melekat, kita nempel kepada Tuhan. Di situ dikatakan nempel kepada Tuhan, diperintah oleh Tuhan di situ, ya, dikuasai oleh Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan. Wah, ini penting banget ini, ya. Jadi kita betul-betul menempel. Jadi 24 jam kita menempel kepada Tuhan. Kita betul-betul memperbarui diri kita betul. Kita sangat mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi biarlah kita mulai belajar mulai sekarang ya.
kita mulai belajar untuk ayo kita masuk dalam kerajaan Allah. Mulai berbalik. Ya, kalau kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu kita, dunia yang mengendalikan kita, setan yang mengendalikan kita, ya habis kita. Engkau akan menderita hidupmu. Percaya saya. Di saat menderita, engkau jangan berkata bahwa kenapa Tuhan kok enggak tolong. Bukan itu. Karena kita sendiri yang keluar dari kerajaan Allah masalahnya. Kita sendiri yang dengan sadar kita ini keluar gitu loh. Karena dosa yang kita perbuat. Kesalahan yang kita perbuat. Yang melawan Tuhan ataupun perbuatan dosa kita di situ. Yang tidak sesuai dengan firman yang kita lakukan. Akhirnya kita keluar. Di saat kita keluar, engkau tanpa pimpinan Tuhan loh ya, ingat baik-baik loh ya. Di saat engkau keluar dari kerajaan Allah, engkau tidak dipimpin oleh Tuhan loh. Yang mimpin egomu loh. Yang mimpin hawa nafsumu sendiri. Yang mimpin setan di sana mulai bergerak mereka. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati ya. Kalau kita betul-betul mau kita berubah hidup kita, ya saya katakan bahwa tinggallah di dalam Yesus, biarlah Yesus tinggal dalam diri kita. Ada satu kesatuan ya. Carang itu tetap nempel pada pokoknya, jangan lepas, pasti berbuah. Amin. Tinggallah dalam kerajaan Allah, pemerintahnya adalah rajanya adalah Tuhan. Kita ini yang diperintah melakukan apapun kita nurut ya, sesuai dengan firman. Percaya saya, apapun yang kau buat pasti berhasil, enggak mungkin enggak. Ya. Pasti berhasil hidupmu. Kalau engkau ingin kembali kepada Tuhan, ya engkau belajar tentang Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Coba dibacakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, mungkin yang sudah mendapatkan tolong. Silahkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya toh, kita jangan, kalau kita di luar kerajaan Allah, engkau kumpulanmu isinya orang berdosa, pencemooh, betul enggak? Di situ. Tapi kalau kamu ada di dalam kerajaan Allah, secara otomatis engkau akan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya toh seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, betul enggak? Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Betul enggak? Diberkati hidupmu, dan apapun yang kau buat pasti berhasil, enggak mungkin enggak. Karena apa? Engkau tinggal dalam kerajaan Allah, engkau merenungkan firman itu. Engkau berjalan sesuai firman yang engkau renungkan itu. Bukan di kumpulan yang satunya, yang Mazmur 1 ayat 1 tadi dikatakan, betul enggak? Di situ orang berdosa, kumpulan pencemooh, di situ kumpul. Lah itu di luar kerajaan Allah loh. Dan itu pasti tidak akan pernah bisa mendapatkan di ayat yang ketiga. Betul enggak di situ? Enggak pernah. Apakah orang yang berdosa dengan kumpulan pencemooh itu bisa enggak dia merenungkan firman? Enggak akan pernah. Gitu loh. Enggak akan pernah bisa merenungkan firman. Bisa melakukan firman? Enggak mungkin. Karena kata-katanya adalah pencemooh, dia orang berdosa, pikirannya selalu menentang firman di sana. Dan akhirnya nggak dapat apa-apa dia.
Tapi orang yang merenungkan firman dan melakukan itu, wah dahsyat. Yang masuk dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil, berbuah pada musimnya. Amin. Nah, kalau kita menurut Tuhan, Bapak Ibu ya, Tuhan tuh hadir terus-menerus dimanapun kita ada. Itu ada, Bapak Ibu. Ya, nuruto sama Tuhan bos kita itu loh. Tahu ya? Tuhan itu bosnya kita itu, ya. Tuhan itu raja. Tunduklah kepada Tuhan sebagai dia raja. Dan kalau kita orang Kristen, sukalah janji Tuhan itu. Gua harus suka. Dan suka akan perintahnya. Mau tidak mau harus suka. Gampangnya gitu loh, tahu ya? Karena firman Tuhan adalah perintah. Kalau kita melakukan firman itu, saya percaya, itu yang namanya kita hidup dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita menolak firman itu, ya engkau di luar kerajaan Allah otomatis. Betul enggak? Kalau engkau mau dalam lingkup kerajaan Allah, yang Yesus adalah rajanya, ya nuruto. Apa maunya Tuhan? Yang diperintahkan Tuhan apa? Loh, kadang kita bertentangan loh. Pikiran kita ini kadang bertentangan dengan maunya Tuhan. Tuhan kepinginnya A, kita kepinginnya Z kadang. 180 derajat kadang. Lah nurut enggak kita? Kadang disuruh Tuhan aja di mana tempat yang kita anti, yang kita tidak sukai bahkan kadang. Betul enggak? Mungkin kita bisa berkata, aku enggak suka Tuhan di situ. Betul enggak? Tapi Tuhan ngomong, aku pengen kamu di situ. Aku pengen bentuk kamu. Aku pengen kamu belajar di sana. Bapak, Ibu, saudara sekalian, loh, saya gembalakan waktu itu saya masuk mau. Tanya teman-teman saya yang full timer di Betani. Boleh tanya mereka. Mereka waktu itu keluar mengembalakan semua, tinggal saya di dalam. Percaya saya. Saya selalu ngomong apa? Aku enggak senang jadi gembala. Saya selalu ngomong gitu. Jadi gembala itu nggak enak, betul nggak? Iya toh, jadi gembala itu buat pikir enak. Kalau nggak Tuhan, kita nggak akan kuat loh, percaya saya. Kalau secara logika, pikiran saya enak kerja daripada jadi gembala. Loh betul itu. Loh enak kerja. Saya kerja dapat duit, iya toh, aman, nikmati dewek, gampangnya kan gitu aja. Kita ini gembalakan menjaga perasaan banyak orang, Bapak Ibu saya. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satunya begini. Saya ini harus menjaga perasaan mereka semuanya. Betul enggak? Tapi memang berat. Malah tambah sama Tuhan, ditambahin mana bina orang lagi di luar, di barat. Nah, mereka pun sudah menyiapkan, loh Bapak Ibu, saya sampai bingung. Mereka lantai 2 sudah disiapkan, dikasih LCD proyektor, sampai speakernya ada sing di situ dibawa, bawa keyboard, bayangkan. Saya sampai bingung. Nanti siapa tahu jadi gereja katanya. Kita di sini, saya ini sampai walah. Saya tidak pernah mikir untuk di sana jadi gereja. Betul saya. Saya cuma kepingin membina mereka untuk dipulihkan mereka. Tapi mereka pikirannya beda. Jadi tiap Selasa itu saya yang khotbah terus sampai sekarang ini. Jadi apa yang mereka butuhkan, Pak Budi, aku kepingin ini loh, kayak gini. Temanya kayak ini, Pak Budi. Ayo, saya gitu aja. Jadi saya belajar terus. Tiap hari saya belajar, Bapak Ibu sekarang. Ternyata Tuhan punya rencana tuh. Jadi mereka tuh minta langsung begini, tentang ini, Pak Budi. Kita butuh tentang ini. Saya belajar lagi, Bapak Ibu. Tapi dari situ saya senang. Akhirnya, oh Tuhan, ternyata sesuatu waktu di barat ini ternyata untuk saya belajar. Sebagai gembala, saya pun belajar untuk ketemu orang baru lagi. Untuk mendidik mereka kembali. Ya, walaupun harinya bukan Minggu, Selasa, tapi mereka antusias banget. Saya senang. Saya pun setelah ini pun nanti di tempat kita, Bapak Ibu,
Nanti saya kumpulkan yang khotbah-khotbah, ya. Tidak terkecuali yang di pemuda, yang khotbah. Nanti ikut gabung dengan saya, ya. Nanti kumpul dengan saya yang khotbah-khotbah di pemuda maupun yang umum. Karena saya akan jelaskan tentang khotbah itu bagaimana. Bagaimana supaya kita ini bisa diterima oleh jemaat. Betul enggak? Di luar. Satu kali nih kalian diundang di luar bisa diterima juga, tahu ya? Bukan kita nih dewek, pokoknya aku begini enggak bisa. Kalian akan ditolak nanti di luar takutnya, tahu ya? Ya, supaya kita belajar untuk kita bisa fleksibel, maunya Tuhannya apa, tahu ya? Supaya kita bisa diterima. Ya, nanti yang khotbah pemuda, terus yang khotbah umum, nanti ketemu saya secara pribadi, ya kita akan ngobrol tentang khotbah juga, ya. Nah, saya tidak perpanjang firman ini, yang terpenting masuklah dalam kerajaan Allah, jangan keluar dari sana. Posisi apapun, masalah apapun, keadaan apapun, ingat baik-baik. Jangan berbuat dosa dan kesalahan yang membuat engkau bisa keluar dari kerajaan Allah itu. Engkau sengsara, Bapak Ibu, percaya saya. Adam dan Hawa sudah merasakan itu. Itu sengsara betul dia. Dia keluar dari kerajaan Allah, waduh, hancur-hancuran. Anaknya sudah saling ada pembunuhan terjadi di situ. Aduh, ngeri, Bapak Ibu. Kerja susah, betul enggak di sana? Untung ada Yesus. Tapi nabi-nabi yang sebelumnya, mulai Abraham, itu gagal semua, mereka disuruh Tuhan. Akhirnya anaknya sendiri turun, Yesus. Dan berhasil. Dia mati. Dia menebus kita. Dia bangkit, Bapak Ibu. Ya, dia bangkit, ada kemenangan. Untuk kita. Supaya kita masuk dalam kerajaannya kembali. Supaya kita masuk, mau dipimpin oleh dia kembali. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, ya, mulai sekarang ini ayo kita mulai belajar. Saya kepingin yang khotbah-khotbah juga mulai komitmen loh ya, ingat baik-baik, ya. Kalau engkau sudah berkhotbah, saya pasti tuntut banyak di dalam gereja. Ya, saya kepingin kalian juga maju lah nanti. Saya kepingin kita semua akan maju. Ya, nanti mungkin ada pembapaan, kita harus jalan, pemuritan harus jalan, mari ini. Ya, kita harus jalan. Ya, jangan sampai enggak jalan, harus jalan. Ya, nanti akan saya tanya yang pemuda juga, ya apa harus jalan. Ya, kalian pun harus memperhatikan yang di Bapak betul, ya keadaannya mereka bagaimana sampai mereka percaya sama kalian. Mungkin yang di umum juga mulai pelan-pelan, yang saya serahi untuk pembapaan mulai. Ya, kita harus mulai. Mungkin nanti saya atur lah semua nih ya. Itu aja supaya kita masuk dalam kerajaan Allah arahnya. Supaya kita benar. Ya, para bapak-bapak yang mungkin nanti yang khotbah-khotbah, mungkin yang ketua-ketua harus berhubungan dengan saya setelah ini. Ya. Harus berhubungan dengan saya. Supaya pekerjaan Allah ini mulai tertata rapi. Ya, supaya kita mengarahkan orang-orang ini ke dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu. Sehingga mereka benar-benar menghormati Tuhan. Jadi bukan asal-asalan ya. Tapi kita betul-betul menghormati Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah pasti ada kasih di dalamnya. Betul enggak? Kita tidak akan ada iri-irian satu dengan yang lain. Tidak ada pasti. Kalau benar hidupnya dalam kerajaan Allah, loh ya, pasti Roh Kudus pimpin mereka nanti. Nggak ada lagi iri satu dengan yang lain, tidak ada itu. Sudah. Yang ada adalah saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain nanti. Sehingga pelayanan kalian akan maju luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, supaya kita betul-betul mulai melangkah setelah ini ya. Saya kira itu firman Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi melalui firman ini biarlah kami mulai berkata, apakah posisiku sekarang ada di dalam kerajaan Allah atau tidak? Nah, itu koreksi masing-masing. Ya, jangan berkata begini, oh aku pelayanan, aku melayani Tuhan,
aku luwes deket mbek Tuhan, aku luwes, waduh. Koreksi masing-masing. Saya tidak menghakimi atau apapun. Koreksio masing-masing. Apakah engkau masih dalam kerajaan Allah, atau engkau memang sudah keluar dari kerajaan Allah? Itu aja. Kalian yang mengetahui pribadi masing-masing. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, tapi kalian yang tahu, apakah aku masih dalam kerajaan Allah dipimpin oleh Tuhan? Enggak. 24 jam. Atau aku sudah keluar sekarang ternyata. Dan aku dipimpin oleh ego. Aku dipimpin oleh dosa. Aku dipimpin oleh setan bahkan. Kemarin sampai ada konseling berkata begini, Pak, aku rasanya sudah dikuasai oleh setan. Bayangkan, enggak kaget saya. Ada yang seperti itu. Saya rasanya dikuasai oleh setan. Bayangkan sampai seperti itu loh, Bapak Ibu. Akhirnya saya ngobrol dengan dia sampai malam, akhirnya dia ngerti. Dia ngerti. Puji Tuhan. Akhirnya kita doakan dia. Nah, saya percaya di sini kita koreksi masing-masing. Kalau engkau enggak suka janji Tuhan, engkau enggak suka perintahnya Tuhan, ya, engkau berada di mana, engkau tahu sendiri. Ya. Engkau enggak takut sama Tuhan di situ, yaitu engkau tahu sendiri di mana engkau berada. Ya. Nempel terus ya, Bapak Ibu, mulai nempel sama Tuhan, mau diperintah oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dan hidup di dalam Dia. Itu harus praktek mulai sekarang. Ya. Saya percaya kalau engkau mulai praktek, ingat, jangan duduk kepada kumpulan pencemooh loh ya. Jangan kumpul dengan orang yang berdosa. Ingat baik-baik. Itu jelas salah kau kumpuli terus. Kau kumpul dengan orang-orang yang nggak ada antusias sama sekali oleh Tuhan. Percuma. Ya. Malah kita yang harus jadi berkat kepada mereka, bukan kita dikuasai. Kita akhirnya ya kalah kita. Hati-hati. Sekali lagi, cepat kembali dan dipimpin di dalam kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri yang memimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, di mana hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah kami belajar Tuhan, untuk kami mau memutuskan, dan kami mau bertobat hidup kami Tuhan, apabila kami ada dosa yang mengikat kami, apabila kami dikuasai oleh ego kami Tuhan, atau kami diperintah oleh kuasa gelap, ya, tapi kami mau bertobat malam hari ini, supaya kami berbalik Tuhan. Kami akan lawan itu. Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa masuk di dalam kerajaan-Mu kembali. Kuasai kami, Roh Kudus. Supaya kami bertobat, kami mengakui dosa kami mengakui kesalahan kami, dan kami akan menolak perintah daripada kuasa iblis itu. Dan kami percaya hanya satu, yaitu perintah-Mu Tuhan yang kami turut. Kami akan terus menempel kepada Engkau, kuasai aku Tuhan. Kuasai sepenuhnya kami semuanya. Kami percaya, kami mau hidup di dalam-Mu, Yesus. Kami adalah carang, dan Engkau adalah pokoknya, Tuhan. Kami akan terus menempel kepada Engkau, sehingga akan berbuah hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau terus berbicara kepada kami masing-masing yang ada di Zoom ini. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.